Setelah melihat tingkah aneh Molly, wajah para penguasa ras iblis bulan menjadi bingung. Mereka menoleh, mata mereka jatuh ke arah yang dilihat Molly, dan mereka segera melihat Yukiansu dan Raja Pedang Muzifeng. Pemimpin ras iblis bulan itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Molly, apakah Anda mengenal wanita dari klan itu?" Tidak hanya Master ras iblis bulan yang bertanya-tanya di dalam hati mereka, tetapi penguasa Raja Perang dan Bandit Kekosongan melihat bahwa Master klan iblis yang baru melihat Yukiansu, dan mereka gemetar ketakutan, mereka juga menatap Yukiansu dengan curiga. Jika bukan karena mereka dalam krisis, mereka bahkan akan maju dan bertanya pada Yukiansu apa yang terjadi. "Aku tidak tahu." Mendengar pertanyaan Uemozu, Molly buru-buru menggelengkan kepalanya, dan menatap Qian. Ada juga senyum masam di wajah Qian, dan transmisi suara berkata, "Molly, aku juga terkejut dengan Yukiansu sebelumnya. Kita bisa bertemu di sini. Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah Qin Chen juga ada di sini." Qin Chen. Ketika Molly mendengar nama ini, jejak ketakutan melintas di matanya secara naluriah. Tapi tiba-tiba, sepertinya ada lampu listrik yang berkedip di benaknya, dan kata-kata dari Venerable Soul Demon Rache yang membawanya pulang tiba-tiba terdengar. "Sialan, jika anak itu tidak menyakiti jiwaku sekarang, bagaimana mungkin dewa itu takut padamu?" Suara Master ras iblis jiwa bergema dengan jelas di benak Molly. Pada saat itu, Molly masih bertanya-tanya siapa yang dapat menyebabkan Master ras iblis jiwa terluka, dan siapa yang dia panggil anak itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun, bukankah itu Qin Chen yang dikatakan oleh Master ras iblis jiwa? Begitu pikiran ini keluar, hati Molly langsung dikuatkan. Sial, itu pasti dia. Kecuali Qin Chen, dia tidak bisa memikirkan anak muda lain yang bisa menjebak Master ras iblis jiwa. Tetapi jika itu adalah Qin Chen, Molly akan merasa itu akan sangat normal. Bahkan jika penjahat ini memakan Master klan iblis jiwa hidup-hidup, dia mempercayainya. Saya pikir ketika dia dan Qin Chen bahkan bukan Wuzong, mereka ditanam dengan benih parasit dari sarang iblis primordial Chaos dari ras iblis alien untuk mengendalikan jiwa mereka. Dan dia mengandalkan jiwa ras iblis untuk melawan invasi ras iblis alien, tetapi Qin Chen, yang hanya manusia, benar-benar menyempurnakan benih parasit emas, dan Molly tidak dapat memahaminya nanti. Ini hanyalah salah satunya. Setelah mengalami banyak hal, Molly merasa terdiam pada Qin Chen, seolah semuanya bisa diselesaikan dengan mudah di depan Qin Chen. Jika ada orang yang bisa mencapai klan iblis jiwa itu lebih baik darinya, Qin Chen pasti salah satunya. Jadi, Qin Chen juga ada di tempat rahasia ini. Memikirkan kemungkinan ini, Molly terkejut. Di kejauhan, setelah melihat Molly, mata Yukiansu berkilat, ragu sejenak, dan mau tidak mau melangkah maju. Apalagi melihat Molly dan Qian berdiri bersama, Yukiansu juga langsung ingat, suara siapa yang sangat familiar yang ditransmisikan ke dirinya sendiri sebelumnya dan membiarkannya pergi dari sini. Jelas itu adalah iblis Qian di sebelah Molly. Tidak heran saya merasa begitu akrab, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Meskipun Yukiansu dan Molly tidak banyak berurusan, dan bahkan Molly dan Qian tinggal bersama orang-orang ras iblis, tetapi mengingat keselamatan Qin Chen, Yukiansu mau tidak mau melangkah maju, dan dia tidak sabar untuk menanyakan keselamatan Qin Chen. Tapi siapa sangka melihat Yukiansu datang, Molly terkejut, wajahnya berubah menjadi hijau, dan sudut matanya berkedut. "Ayo pergi, Qian, kita akan segera pergi dari sini," kata Molly berbicara dengan Qian, lalu menoleh ke Master Ras Iblis Bulan dan berkata, "Semuanya, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini." Saat kata-kata itu jatuh, Molly segera melonjak dengan kekuatan aneh, dia mengangkat tangan kanannya, dan kekosongan di depannya dibuka oleh sebuah lorong. Molly membawa Qian dan hendak segera memasuki lorong ini. Penguasa ras Iblis Bulan itu menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas ada kejutan bahwa Molly bisa membuka jalan di lembah ini, tetapi ragu-ragu, penguasa ras Iblis Bulan ini telah muncul di depan Molly dan berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Master Molly, apa yang kamu lakukan?" "Saya akan segera membunuh ras manusia ini, dan sepenuhnya mengendalikan tempat ini, tetapi sekarang kamu ingin kita pergi. Pasti ada alasannya bukan? Terlebih lagi,
Tuanmu iblis api dan seng belum keluar. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman tuanmu karena pergi begitu terburu-buru? Melihat orang ini menghentikannya, Molly mengerutkan kening dan berkata, saya tidak ingin banyak bicara tentang hal lain, saya hanya bisa mengatakan bahwa tempat rahasia ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ini jebakan kekuatan kuno. Lembah tempat kita berada sekarang adalah formasi pemurnian yang ditetapkan oleh kekuatan besar. Sekarang kekuatan besar itu bisa muncul kapan saja. Adapun Tuan, ucap Molly menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, lebih baik dia tidak muncul. Jika dia muncul, maka saya khawatir saya tidak akan bisa pergi. Oke, saya sudah mengatakan semuanya. Adapun apakah Anda percaya atau tidak, saya tidak bisa mengendalikannya. Selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Molly hendak memasuki lorong sambil menarik tangan Qian. Jebakan kekuatan kuno, Master Molly, apa yang kamu bicarakan? Ucap penguasa klan iblis bulan itu menghentikan Molly, mengerutkan kening dan berkata, dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya. Menyingkirlah. Ucap Molly tidak punya mood untuk menjelaskan kepadanya, dia sudah menceritakan masalah itu, dan itu bisa dianggap sebagai membalas perawatan klan iblis di dunia iblis bulan ini. Adapun hal-hal lain, dia tidak perlu memberitahu pihak lain. Molly berteriak dingin dan menamparnya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba kekuatan aneh menyapu. Wajah penguasa klan iblis bulan berubah, dan dia menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lembah mengusirnya, dan kemudian menatap Molly dengan Qian, dia dengan cepat memasuki lorong dan menghilang. Wajah orang-orang klan iblis bulan di tempat kejadian semuanya menunjukkan kemarahan. Yang lain juga melihat pemimpin mereka. Jelas mereka juga mendengar apa yang dikatakan Molly sebelumnya, dan ingin melihat apa yang dikatakan pemimpin itu. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota suku Mundimen melihat lembah sekitarnya dengan hati-hati. Molly mengatakan bahwa lembah ini adalah jebakan dari kekuatan kuno, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi meskipun mereka tidak melihat apa-apa, mereka dapat memikirkan aura hitam aneh yang tiba-tiba muncul sebelumnya, dan pemimpin ras iblis bulan masih tenggelam, dan secara naluriah mempercayai sebagian dari apa yang dikatakan Molly. Meskipun dia samar-samar percaya bahwa apa yang dikatakan Molly itu benar-benar tidak membuatnya menyerah dan pergi dari sini saat ini, dan dia penuh dengan kontradiksi. Di antara mereka, ras iblis bulan hanya bisa dianggap sebagai ras dari baris ketiga dan keempat. Sekarang mereka akhirnya menemukan kesempatan seperti itu untuk mengembalikan ras iblis bulan mereka ke tahap inti dari ras iblis. Kesempatan seperti itu, seluruh Mundimen Rache Clan hanya sekali seumur hidup, biarkan mereka menyerah sekarang. Bagaimana itu mungkin? Apalagi aura hitam sebelumnya sangat mengerikan, namun setelah sekian lama, aura hitam tersebut tidak menyebar terlalu banyak. Meski masih mempengaruhi jiwa dan asal-usul mereka, itu masih bisa ditahan. Jika karena ini, dia akan melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Bunuh manusia-manusia ini, lakukan pertarungan cepat, dan tangkap wanita itu untukku, dan biarkan tetap hidup. Saya ingin tahu mengapa Molly menunjukkan ekspresi itu setelah melihat wanita ini. Ucap pemimpin klan iblis bulan berkata dengan dingin kepada para master di bawah komandonya. Ekspresi iblis membuatnya terkejut secara naluriah. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Yukiansu dengan mudah mematahkan kekuatan klan iblis bulan sebelumnya, dia secara alami memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang hal itu. Dalam sekejap, para penguasa iblis ini menjadi semakin gila melawan orang-orang dari beberapa kekuatan besar, dan membunuh mereka satu persatu. Darah mengalir ke seberang, dan seorang master jatuh dengan cepat, dan orang-orang terus mati. Kekuatan tak terlihat menembus ke dalam lembah dan memasuki ruang misterius. Huff! Anak itu hampir merusak acara besar dewa ini. Di ruang misterius, Venerable Soul Demon Rache memiliki mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, ketika Molly baru saja muncul dan ingin memanggil semua orang untuk pergi, dia sangat terkejut. Jika Molly benar-benar mencegah pertempuran di lembah, bagaimana dia memulihkan kekuatannya? Untungnya, iblis-iblis ini tidak pergi demi keuntungan. Setelah dewa ini memurnikan semua orang ini di sini,
Aku akan menemukan anak itu, memenggal kepalanya, dan mencium jiwanya dari generasi ke generasi untuk membuatnya tenggelam dalam kesakitan. Ucap Yang Mulia Klan Iblis Jiwa berkata dengan muram. Dia menutup matanya dan mulai dengan cepat menyerap darah dan kehidupan di lembah. Kekuatan Dao diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Semakin banyak orang yang mati di lembah, semakin mengerikan kekuatan perbaikannya. Serangkaian aura mengerikan mulai perlahan terbentuk di permukaan tubuhnya, berputar terus-menerus, memancarkan aura perkasa. Namun tidak lama kemudian dia baru saja menutup matanya, tiba-tiba dalam persepsinya, aura tirani lainnya dengan cepat mendekat. Tidak, anak itu. Tatapan Venerable Soul Demon Rache tiba-tiba melesat keluar, dan dia baru saja memberikan satu, tetapi yang lain datang, yang benar-benar penuh kebencian. Mungkinkah anak itu sudah mendapatkan semua warisan dari Sky Poison Pill Venerable? Kalau tidak, mengapa terburu-buru meninggalkan ruang warisan? Tapi beberapa warisan Poison Pill Venerable hari itu, bisakah dia mendapatkannya secepat ini? Meskipun Venerable Soul Demon Rache sangat tidak percaya di dalam hatinya, dia masih menunjukkan kecemasan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah itu terus disempurnakan? Tidak. Dengan kelihayan dan kemampuan anak itu, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuknya, dan orang ini juga telah menyerap banyak kekuatan jiwanya sendiri. Anak setengah manusia dan setengah iblis sebelumnya dapat menyerap sebagian dari kekuatan jiwanya sendiri. Menemukan cara untuk memasuki lembah dan pergi. Apalagi anak ini. Ngomong-ngomong, kekuatan yang diserap sementara sudah cukup, sembunyikan dulu. Memikirkan hal ini, Master Soul Demon Rache dengan cepat menghentikan pemurniannya, tetapi dengan cepat menyerap kekuatan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Meskipun Qin Chen telah menghancurkan perampasannya sebelumnya, di mata Venerable Soul Demon Rache, itu hanya karena Qin Chen memiliki banyak harta yang sangat menakutkan dan kekuatan melahap dingin di tubuhnya, serta bantuan api entropi beracun surgawi. Dalam hal kekuatan, Qin Chen hanyalah Saint Lord jangka menengah. Di mata Venerable Soul Demon Rache, itu bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, dia segera berkonsentrasi memperbaiki rantai dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Tunggu sampai basis kultivasiku pulih sedikit, maka aku akan mengambil kembali milikku 10 kali 100 kali. Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Master Ras Iblis Jiwa. Di lembah. Setelah Venerable Soul Demon Rache berhenti menyerap, Yukiansu tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan heran, "Hah?" Mendengar suara ini, Raja Pedang Mu Zifeng terkejut, "Nona muda, apakah Anda terluka?" Dia berdiri di depan Yukiansu, terus-menerus melawan serangan para penguasa ras iblis bulan, wajahnya pucat, dan kekuatan tubuhnya menjadi sangat lemah karena kelelahan. Tetapi pada saat ini, mendengar suara mencurigakan Yukiansu, dia merasa terkejut. Mungkinkah wanita muda itu terluka? Jika wanita muda itu terluka, dia akan disalahkan atas kematiannya. Tidak apa-apa, hanya saja aura di lembah sepertinya baru saja berubah, dan sepertinya tidak berbahaya lagi. Jawab Yukiansu mengerutkan kening dan berkata. Sebelumnya, dia selalu merasakan sedikit krisis yang melekat di hatinya, dan kemudian perilaku magisnya membuatnya lebih banyak bukti, tetapi pada saat ini, nafas ini menghilang dengan aneh, yang membuatnya cukup terkejut dan terkejut. Namun, meski krisis ini telah hilang, situasi di lapangan semakin memburuk. Di lembah, ada kekacauan. Kekuatan utama umat manusia telah menderita kerugian besar sejak lama. Seluruh sekte Raja Perang telah menderita kerugian lebih dari 70%. Adapun kekuatan seperti Bandit Void, semuanya mati. Di bawah susunan 7 pembunuhan suku Buyi, banyak dari seniman bela diri yang tersisa juga dibunuh oleh klan Iblis Bulan. Yang benar-benar mampu bertarung hanyalah 1 atau 2 dari yang sebelumnya. Tentu saja, orang-orang klan Iblis Bulan juga menderita kerugian besar, tetapi dibandingkan dengan kekuatan utama klan manusia, mereka jauh lebih baik. Hahaha, semuanya, bekerja lebih keras dan bunuh ras manusia ini secepat mungkin. Ucap pemimpin klan Iblis Bulan mencibir dan berkata, ucapan ini tiba-tiba membuat umat manusia yang hadir semakin putus asa. Namun, di hadapan orang-orang ras iblis yang begitu menakutkan, mereka tidak punya cara selain melihat sekelompok orang di sekitar mereka jatuh di sini.
Kepala bandit Void juga memiliki ekspresi muram. Benar-benar tidak mau berpikir bahwa orang seperti mereka akan mati di sini. Dia dan Master Sekte dan yang lainnya saling memandang, dan ada raungan putus asa di sekitar, dan bahkan mereka hanya bisa melawan dengan susah payah, dan di bawah serangan ras iblis, mereka terus mundur. Sialan, ini semua karena suku Bui. Hati mereka penuh amarah. Jika bukan karena 7 formasi besar klan Bui, bagaimana mereka bisa ditekan oleh ras iblis? Penguasa dari ras iblis ini mungkin tidak dapat menekan mereka. Hahaha, ayo, tangkap wanita manusia ini untukku. Dengan jatuhnya master manusia yang terus-menerus, banyak master dari ras iblis bulan akhirnya mengosongkan tangan mereka dan membunuh Yukiansu. Persetan denganmu, teriak Raja Pedang Mu Zifeng meraung dan melawan satu demi satu. Huff, seorang penguasa suci dari ras manusia yang terlambat, berani melawanku, Bui, tingkatkan formasi. Pada saat ini, banyak orang Bui yang sangat lemah, tetapi setelah mendengar perintah pemimpin klan Iblis Bulan, kepala klan Buka dari suku Bui mendesak Seven Killing Array dengan lebih panik, karena dia juga tahu itu hanya dengan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, orang-orang Bui mereka dapat bertahan hidup. Yukiansu dan Daowang Mu Zifeng langsung merasakan kekuatan menakutkan yang ditekan pada mereka berdua, dan Yuan Suci di keduanya segera berhenti beredar. Air 9 kutub, ucap Yukiansu tidak lagi berani menyembunyikan kecanggungannya. 9 ekstrim air keluar dalam sekejap. Tekanan pada mereka berdua banyak berkurang dalam sekejap, tapi mereka masih merasakan tekanan yang sangat berat. Selain itu, banyak ahli dari klan iblis berkumpul. Raja Pedang Mu Zifeng tidak tahan, diserang oleh kekuatan magis, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Mu tua, teriak Yukiansu berseru. Nyonya, saya baik-baik saja, saya akan memblokir mereka, Anda pergi. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng mengertakkan gigi, dan segera memblokir Master Iblis Bulan di sekitarnya. Serangan dari Master ini terus menimpanya, dan segera menambahkan beberapa luka gelap ke tubuhnya. Dalam luka-luka ini, serangkaian aturan ras iblis yang menakutkan terus-menerus menembus, dan wajah Raja Pedang Mu Zifeng tidak bisa menahan cahaya hitam muncul, dan jiwanya sedikit terguncang. Penatuamu, kamu mundur dan biarkan aku datang. Mata Yukiansu dingin, dan dia juga ingin pergi dari sini, tapi kemana dia bisa pergi? Dia tidak akan lari sebelum melihat Qin Chen. Jie, para master iblis itu langsung mengepung mereka. Meskipun Yukiansu memiliki warisan Glasir Bulan tertinggi dan juga memiliki kekuatan tertinggi seperti air 9 ekstrim, tingkat kultivasinya hanya di Saint Master jangka menengah. Dia mungkin tidak takut pada Master Iblis, tetapi di bawah 7 formasi besar ini, dikepung oleh beberapa penguasa ras iblis, segera jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Sao Chen, kamu di mana? Yukiansu bergumam. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Hah, ini formasi besar suku Bui. Tidak, ada Master Iblis di sini. Orang yang datang adalah Qin Chen. Setelah dia melihat situasi di lembah, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bergegas ke atas. Dengan hanya sedikit usaha, Qin Chen sudah tiba di lembah. Apakah seseorang datang lagi? Dan saat Qin Chen muncul, napas yang berfluktuasi juga segera membuat khawatir banyak master di lembah. Setelah orang-orang dari ras iblis bulan itu merasakan nafas, mereka tiba-tiba tertawa, tampaknya Master Pil Iblis Api telah keluar. Ekspresi Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya berubah drastis. Munculnya Demon Lee telah membuat mereka cukup putus asa, tapi mereka tidak menyangka masih ada orang di dunia rahasia ini. Untuk sesaat, keputusasaan tanpa akhir muncul di hati setiap orang. Hanya Raja Pedang Mu Zifeng yang merasa senang. Nona muda, ini tuan muda. Dia berkata dengan heran. Semua orang menoleh dan melihat bahwa sosok yang muncul tiba-tiba ternyata adalah seorang pemuda. Apa? Ini bukan Master Fire Demon Pil, masih ada manusia yang tinggal di dunia rahasia ini. Orang-orang dari klan Iblis Bulan tenggelam, tetapi setelah melihat basis kultivasi Qin Chen, mereka mencibir dan melepaskan hati mereka sepenuhnya. Itu hanya santo jangka menengah dari umat manusia. Itu idiot. Jika Anda tidak pergi ke tempat lain, Anda harus datang ke sini untuk mati.
Setelah orang-orang dari klan Iblis Bulan ini mengetahui basis kultivasi Qin Chen, mereka sama sekali tidak memperhatikan Qin Chen. Dan kekuatan seperti Raja Perang dan Bandit Void, setelah melihat Qin Chen muncul, putus asa, mereka awalnya bahagia, tetapi kemudian setelah merasakan basis kultivasi Qin Chen, rasa terkejut sekali lagi menghilang. Hanya pria elang yang mengutuk pencuri itu yang berkata, "Saudaraku, Anda adalah alkemis dari Tianwu Danpu." Pemimpin besar yang mengutuk pencuri itu terkejut. Alkemis di Wudanpu tidak mati setelah memasuki saluran warisan. Segera menoleh dan melihat ke atas. Dan di lembah, Yu Qiansu, yang pucat dan bertarung melawan orang-orang ras iblis, juga menoleh dengan penuh semangat saat ini, dan melihat keluar lembah. Melihat sosok familiar itu tiba-tiba muncul, mata Yu Qiansu tiba-tiba basah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Shao Chen benar-benar masih hidup, dia tahu bahwa Qin Chen akan baik-baik saja. Hanya saja dia teralihkan perhatiannya dan langsung salah satu master dari Moon Demon Rache memanfaatkan kesempatan itu, dan tangan iblis hitam pekat keluar dalam sekejap, mengarah ke Yu Qiansu dengan ganas, dan meraihnya. Ketika Raja Pedang Mu Zifeng melihat ini, dia langsung berseru, tetapi dia juga dijebak oleh penguasa iblis, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Melihat Yu Qiansu akan ditabrak oleh Master Ras Iblis. Ketika Qin Chen di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya langsung menjadi cemas dan marah. Kekuatan ruang tak berujung berkedip, Qin Chen melihat bahwa Yu Qiansu dalam bahaya, dan tidak peduli lagi. Kekuatan di tubuhnya pecah secara ekstrim dalam sekejap, dan hukum ruang didorong ke titik terkuat olehnya dalam sekejap. Seluruh sosok itu sepertinya telah melewati kehampaan tak berujung dalam sekejap, dan bergegas ke lembah dengan cepat. Mencari kematian, raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, dan kemudian, kekuatan spasial yang menakutkan menyapu. Semua orang di lembah merasa bahwa seluruh ruang lembah tampak bergetar saat ini, dan kemudian melihat sosok yang mendominasi, dengan ganas membombardir penguasa ras iblis bulan yang menangkap Yu Qiansu.